Iya, seperti itu. Jadi hanya langsung mau disuguhkan yang sudah. Jadi mau makan ikan, ikannya yang dikasih, bukan alat pancingnya. Iya. Nah, pendekatan itu yang sebenarnya lama baru bisa kita atasi persoalan kemiskinan kalau begitu. Baik, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% dalam periode 2025 hingga 2029 sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Hingga kuartal 3 di tahun 2025, angka pertumbuhan Indonesia mencapai 5,04% year on year. Tentu hal ini adalah pencapaian yang sangat positif dan menggambarkan kestabilan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Namun, angka ekonomi seringkali tidak diiringi dengan pembangunan ekonomi yang memberikan manfaat merata untuk seluruh masyarakat. Lalu, apa yang perlu dibenahi dari kondisi ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang akademisi dan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dalam bidang ekonomi regional. Dan beliau juga memiliki pengalaman yang sangat panjang dalam mendampingi berbagai daerah untuk perencanaan pembangunan ekonomi. Mari kita sambut Profesor Dr. Abdul Rahman Rasak, SEMSI. Halo Prof, apa kabar? Baik. Luar biasa. Nah Prof, untuk mengawali diskusi kita ini Prof, seperti yang kita lihat bahwa 1 tahun terakhir ekonomi kita cenderung positif ya Prof. Iya. Nah, dalam perspektif ekonomi regional, bagaimana Prof melihat hal ini? Iya. Baik, terima kasih. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan angka 5,4 capaiannya, itu kita perlu berikan apresiasi ya, karena itu juga tidak mudah ya, karena pertumbuhan ekonomi itu dihasilkan dari akumulasi barang dan jasa yang diciptakan oleh seluruh sektor ekonomi. Jadi harus di-push semua sektor ekonomi untuk bisa mencapai di situ. Benar. Tetapi pertanyaannya, apa itu cukup? Ya, jadi itu pertumbuhan yang tinggi demikian secara angka statistik itu adalah kita perlukan, kita butuhkan, tetapi tidak cukup. Baik. Nah, yang berikutnya yang perlu kita pahami di situ adalah apa mesin pencipta pertumbuhan ekonomi itu. Baik. Ya. Jadi, apakah di dalam mesin pencipta itu terlibat masyarakat atau seluruh pelaku ekonomi? Baik. Karena pelaku ekonomi ini kita bisa lihat di situ ada masyarakat, ya, kemudian ada pengusaha. Nah, sejauh mana keterlibatan mereka di situ? Karena kalau kontribusinya kecil dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi juga, ya tentu capaian kesejahteraannya yang tidak bisa kita harap dengan secara optimal. Iya, jadi akan ada ketimpangan ya, Prof. Iya. Nah, dari perspektif Prof, apakah dari angka 5,04% ini sudah menghadirkan yang dikatakan kesejahteraan? Karena kesejahteraan ini kan tidak hanya bisa dilihat dari angka saja. Bagaimana Prof melihat hal ini, Prof? Ya, itulah yang saya katakan tadi bahwa pertumbuhan itu tidak bisa dipandang hanya dari aspek kuantitatif, tetapi kualitasnya juga yang harus kita perhatikan. Nah, tetapi kembali lagi bahwa ketika kita cerita dengan welfare ini, ketimpangan itu tetap ada. Tetapi ya itu proporsional. Secara konsep ya, Prof. Itu alamiah. Baik. Jadi saya bilang ketimpangan itu adalah sunnatullah, ya, perbedaan. Jadi karena kenapa? Kemampuan sumber daya dalam berkontribusi menciptakan tadi pertumbuhan itu tidak sama. Ya, karena kita paham bahwa dalam setiap region itu, setiap wilayah atau setiap negara itu di dalamnya ada sumber daya ekonomi, ada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan ada sumber daya capital, modal, dan kemudian ditopanlah dengan faktor-faktor pendukung, antara lain infrastruktur, teknologi, dan kebijakan publik ya, Prof. Iya, seperti itu. Nah, lalu Prof, jika tadi dikatakan bahwa angka pertumbuhan tidak cukup untuk dikatakan untuk menciptakan kesejahteraan, dan Prof mengatakan bahwa perlu ditingkatkan kualitasnya. Kiranya apa sih sebenarnya indikator untuk menciptakan kualitasnya ini, yang Prof bilang dalam pembangunan ekonomi? Iya. Nah, kembali lagi bahwa Indonesia ini kaya. Siapa bilang Indonesia tidak kaya? Kita kaya ya, SDM sumber dan daya SDM alam kaya, tetapi potensinya itu belum terkelola secara baik. Ya, ada yang terkelola tetapi tidak terencana dengan baik sehingga apa yang bisa kita lihat menghasilkan bertumpu pada kelompok-kelompok tertentu, tidak terdistribusi dengan baik. Pemilikan sumber daya alam saja kan
ada yang menumpuk pada kelompok-kelompok tertentu, lalu sebagian yang besar ini juga yang tidak memilikinya sedikit. Nah, akibatnya pembagian kue nasional dalam bentuk pertumbuhan ekonomi ataukah pendapatan nasional itu ya tidak merata seperti itu. Nah, disitulah perlu ada pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan. Ya, itu yang perlu yang didorong baik oleh pemerintah. Tetapi saya melihat juga kebijakan-kebijakan yang muncul belum sampai ke situ, meskipun secara perencanaan dengan ada ya pro kemiskinan, pro pertumbuhan seperti itu, tetapi belum bisa berjalan secara efektif di lapangan ya. Ya, saya kira itu yang perlu kita bisa lihat. Jika demikian, Prof, menurut Prof, pendekatan apa sih sebenarnya yang paling penting dilakukan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan publik? Karena menurut Prof tadi kan bisa diasumsikan bahwa kebijakan publik pemerintah saat ini masih belum optimal. Dan dari perspektif Prof itu pendekatan seperti apa, Prof? Ya, jadi bisa kita lihat bahwa pemerintah sekarang kan lagi mendorong yang namanya program hilirisasi. Ya, Pak, terutama di sektor pertambangan. Tapi apakah itu cukup? Kalau saya sebagai di pakar ekonomi regional, saya memandangnya bahwa kata kuncinya itu adalah pusat pertumbuhan ekonomi. Baik. Iya, itu jadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan berbagai skala ini itu yang harus disebarkan. Ya. Malah konsepnya kalau saya bahwa setiap desa itu harus menjadi ada di situ pusat pertumbuhan ekonomi, dan itulah makna yang namanya dana desa itu. Jadi desentralisasi ini betul-betul berjalan ya, Prof? Iya, jadi kenapa Purbaya sekarang mencurigai kepala desa sekarang ini tidak efektif dana desa itu ya karena desanya dia tidak dorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tapi beberapa yang bisa kita lihat di YouTube itu beberapa kepala desa menjadi YouTuber juga berhasil kan. Iya, berhasil beberapa kepala desa itu yang memang fokus untuk membangun desanya dengan menggunakan dana desa berhasil seperti itu. Karena di situ dengan dana desa itu dia mampu menciptakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, ada mesinnya. Nah, kemudian pemerintah lagi menurunkan namanya program koperasi Merah Putih. Nah, tetapi pada dasarnya sebelumnya itu dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu sudah ada BUMDes di situ, badan usaha milik desa. Tetapi kan setiap desa ini sekarang ini kan belum membangun di situ. Padahal sebenarnya seharusnya itu yang menjadi motor. Ya, motor penciptaan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi di setiap desa. Tetapi dengan skala yang berbeda-beda. Jadi saya katakan bahwa yang perlu sekarang adalah meramaikan pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan berbagai skala. Jadi ada yang skala mikro, kemudian naik lagi di skala kecil, baru menengah, dan skala besar secara nasional. Nah, tetapi di antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ini perlu diciptakan integrasi. Integrasi. Jadi perlu ada integrasi. Jangan pusat pertumbuhan ekonomi itu berdiri sendiri di situ. Ya tidak bisa juga. Seperti kita dalam ruangan ini, kalau seperti dalam ruangan ini, kita tidak ada akses keluar, ya ngapain? Kaya pun. Makanya saya katakan Anda di Papua punya uang 2 miliar, ketika mau makan bakso, tidak ada bakso, Anda tidak sejahtera. Jalannya tidak ada, dan juga kebijakan publiknya. Seperti itu, Nah, baik, tadi sangat menarik konsep integrasi, Prof. Bagaimana sih, Prof, menilai konsep integrasi ini? Bagaimana? Apakah konsep integrasi ini akan meminimalisir dari ketimpangan wilayah, Prof? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi pada dasarnya bahwa integrasi itu adalah konsep untuk menaikkan konektivitas. Ya, nah konektivitas ini jangan hanya diartikan hanya keterhubungan dalam bentuk fisik. Tidak demikian. Ya, sama juga kita konektivitas antar manusia, bukan hanya kita berangkulan fisik baru bisa dikatakan konektivitas, tetapi ada perasaan yang halusnya di situ tuh. Nah, begitu juga. Karena kenapa? Non fisik sangat ditunjang dengan ada teknologi informasi, IT seperti itu. Oleh karena itu pusat pertumbuhan ekonomi yang di tingkat lokal bisa saja dia berpengaruh terhadap global. Jadi konsep pusat pertumbuhan ekonomi yang ditawarkan oleh pakar-pakar ekonomi regional klasik itu hanya melihat bahwa satu pertumbuhan ekonomi hanya berpengaruh kepada daerah-daerah sekitarnya. Katakanlah Makassar dengan hanya ada Goa, ada ada Takalar, kemudian ada Maros, hanya sampai di situ. Padahal tidak demikian. Karena dengan adanya digitalisasi semua orang bisa melihat. Jadi Makassar itu sebenarnya sama konsepnya kemarin Pak Wali Kota itu sudah membangun dengan Singapura. Nah, seperti itu. Jadi sudah melewati lintas negara. Seperti itu konektivitas. Itulah yang dimaksud integrasi. Nah, tapi dari
statement Prof berarti digitalisasi ini penting sekali. Yes. Namun apakah infrastruktur kita di Indonesia sudah menunjang hal itu, Hmm, Prof? Ya. Karena kan kembali lagi ternyata banyak berita yang mengatakan bahwa internet Indonesia yang paling mahal tapi paling lemot. Betul. Nah, bagaimana Prof melihat itu? Ada harapan sih sebenarnya, karena itu juga hambatan utama. Saya banyak di Papua, ya hambatan utama kadang ya bukan hanya di mana di IT-nya yang kurang, jaringan internet yang kurang, jaringan listriknya juga kurang. Jadi bagaimana kita membangun pusat pertumbuhan ekonomi kalau tidak ditunjang oleh infrastruktur? Itu infrastruktur dasar loh. Nah, makanya saya bilang sebenarnya kalau konsep awal yang kita mau, ya fokuslah pemerintah membangun seperti itu, memeratakan. Tetapi pemerataan yang saya tawarkan bukan pemerataan yang sama banyak, tetapi proporsional. Ya, sesuai karena, dengan manfaatnya. Iya, karena bagaimanapun juga adalah manusia itu yang menjadi subjek dan objek pembangunan. Iya. Ya, nah sehingga ya wajarlah kalau di Jawa 63% dari total penduduk Indonesia ada di sana, ya wajarlah kalau dia dapat porsi yang lebih besar. Iya, kita di Indonesia lebih banyak ya, Prof. Iya, seperti itu. Jangan kita cemburu karena memang di situ. Nah, tetapi artinya itu yang secara proporsional dibagi, dan konsep transmigrasi sebenarnya sudah tepat. Iya. Ya, konsep transmigrasi, kemudian kawasan ekonomi khusus, KAPET kawasan ekonomi pembangunan ekonomi terpadu juga sudah konsep-konsep seperti itu. Tetapi yang saya lihat kelemahannya belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen secara baik. Belum direncanakan secara baik, kemudian pengorganisasiannya yang kurang baik, kurang tepat, kurang optimal, dan evaluasi pengarahannya yang masih kurang. Akibatnya seperti itu. Contoh misalnya, karena ini yang saya teliti waktu disertasi saya, KAPET Parepare di Ajak Tapareng itu. Nah, itu seharusnya Parepare menjadi pusatnya, tetapi ya katakanlah misalnya gateway-nya itu harus Parepare, pelabuhan Parepare. Apa kita lihat? Baru juga bikin pelabuhan laut. Kemudian Pinren juga bikin. Jadi menyebar gateway tidak fokus. Nah, izin. Pusat pertumbuhan ekonomi seperti saya katakan ada konsentrasi aktivitas ekonomi sehingga dari situ membesar. Ya, jadi kuenya dari kecil dia akan membesar, ada multiplier effect yang diciptakan. Filosofi yang selalu saya pegang adalah bagaimana air yang menetes itu ke batu yang sekeras apapun, kalau selalu terus akan tembus batu itu juga. Seperti itu. Nah. Jadi, tapi Prof, pasti banyak orang yang mengira bahwa kalau misalnya terkonsentrasi di satu wilayah saja, kayaknya ini apakah ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk akhirnya menyebar? Apakah itu tidak akan justru meningkatkan ketimpangan antar wilayah, Prof? Iya. Nah, itulah tadi saya katakan pusat pertumbuhan ini bisa kita lihat dari dua sisi. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Ya, jadi pusat pertumbuhan ekonomi yang kita berharap dia berdampak positif. Misalnya bisa mengurangi ketimpangan antar region itu, antar wilayah. Nah, itu yang kita berharap. Nah, bagaimana ini konektivitasnya harus kuat. Sehingga arus sumber daya modal, sumber daya capital itu kuat. Jadi jangan ada proses penghisapan. Nah, kenapa sekarang ini kita berada pada bonus demografi? Ya, nah ada kekhawatiran lagi sekarang kalau penduduk-penduduk potensial di desa itu pindah ke kota semua, nah bagaimana ketahanan pangan? Tidak terkelola secara baik pertanian itu. Nah, konsep pemerintah sekarang adalah petani milenial. Ya, kita berharap itu tercipta. Nah, sekarang sudah diterapkan di Merauke, Papua sana. Tetapi kita berharap bahwa keberhasilan nanti di Merauke itu akan menyebar ke daerah-daerah lain. Karena ada kekhawatiran seperti itu. Kalau bermigrasilah masyarakat, penduduk yang potensial anak muda pindah semua ke kota. Persoalannya adalah tinggal desa sebagai basisnya pengembangan sektor pertanian. Ya, kita khawatir ketahanan pangan itu yang sangat tengah mati kita bisa pertahankan. Nah, itu juga problem-problem yang seperti itu ya. Nah, dari tadi Prof, ternyata sempat Prof menjelaskan bahwa ternyata pemerintah ini sudah pernah membuat program yang cukup bagus, tapi ternyata tidak optimal ya. Mungkin karena tidak ada evaluasi atau apa. Nah, bagaimana Prof melihat bahwa seharusnya perencanaan pemerintah ini tetap berjalan di jalur bahwa tujuannya untuk jangka panjang ini, Prof. Karena seringkali setiap ganti periode kebijakan ekonomi fokus utamanya berbeda lagi. Padahal program sebelumnya sudah bagus. Bagaimana Prof melihat itu agar program yang dihadirkan ini jangka panjang? Ya, saya kira beberapa kali saya cerita seperti itu bahwa kita lihat program yang dilakukan pemerintah ini
sifatnya adalah parsial. Nah, kenapa katakan parsial? Jadi kita masih kurang bisa berharap dia bisa berkesinambungan karena ganti pemimpin, ganti lagi programnya. Ganti kebijakan, jadi ganti fokus lagi. Ya, jadi program yang direncanakan itu ya sesuai dengan kepentingan politik. Jadi kepentingan politik yang masih sangat kuat. Itu yang lebih kuat berpengaruh dibandingkan kepentingan ekonomi misalnya di dalam rangka mensejahterakan rakyat. Karena yang kita inginkan sekarang pertumbuhan itu terbagi merata dan berkelanjutan. Kata berkelanjutan ini yang bias ya tidak bisa itu yang bisa kita lihat ya. Katakanlah misalnya di periode sebelumnya digenjot infrastruktur, belum selesai infrastruktur masuk lagi MBG. Nah, saya setuju seperti itu, tetapi harus tidak bisa juga ditinggalkan secara langsung berbalik seperti 180 derajat, tetapi pelan-pelan. Atau di pertengahan jalan tiba-tiba ada IKN. Iya, padahal di perencanaan awal itu nggak ada kan, Prof? Sebenarnya. Iya, tidak ada. Seperti itu. Ya, sudah siap? Masih siap, Prof. Nah, kita bakal masih banyak diskusi tentang ekonomi regional ini, khususnya ketimpangan wilayah. Tapi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami. Baik, kita akan melanjutkan diskusi kita bersama Prof. Nah, Prof, kita lanjut tentang bagaimana sih sebenarnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, masyarakat, lembaga riset, perguruan tinggi dalam membangun pertumbuhan ini, Prof. Karena ini kan tidak bisa dilakukan sendiri, harus berkolaborasi bersama-sama. Baik, ya. Jadi inilah yang disebut pilar pembangunan ya. Jadi yang disebut ada 3 pilar pembangunan, yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat, kemudian ditopang oleh perguruan tinggi dan lembaga riset. Nah, semua ini harus ada perannya masing-masing. Seperti sebuah rumah, ya ada tiangnya. Dan kemudian tiangnya itu ada pendukungnya. Ya, seperti itu. Jadi, pemerintah ada 3 fungsi yang harus dijalankan pemerintah, tetapi paling inti itu adalah menciptakan stabilitas. Ya. Nah, kemudian yang kedua, fungsi alokatif. Fungsi mengalokasikan sumber daya ekonomi itu sehingga jangan hanya menumpuk pada satu lokasi tertentu, tetapi bagaimana dia terdistribusi ke tempat-tempat lain. Ya, itu makanya ada program transmigrasi bisa kita lihat, pindahkan penduduk dari yang padat ke yang kurang. Nah, supaya bisa terkelola juga sumber daya alam di situ. Nah, seperti itu. Nah, jangan menumpuk katakan di Pulau Jawa dan Bali. Nah, kemudian yang ketiga adalah fungsi distributif. Fungsi distributif ini adalah fungsi yang dijalankan pemerintah untuk mendistribusikan output. Ya, katakanlah misalnya beras yang dihasilkan di Sidrap sebagai sentra produksi dikirim ke Indonesia Timur, ke mana nih? Ke NTT misalnya, ke Papua dan seterusnya. Ya, seperti itu fungsinya itu. Makanya ada fungsi dolok. Lembaga pemerintah yang dibuat untuk mengatur distribusi itu sehingga bisa terjamin terjamin ketahanan pangan itu. Ya, itu yang fungsi pemerintah yang penting. Nah, sekarang kemudian berikutnya adalah pihak swasta. Ya, kembali bahwa swasta itu selalu profit oriented. Ya, jadi selalu ada pertimbangan bahwa bagaimana dia berinvestasi, lalu dari situ dia bisa memperoleh profit. Nah, tetapi selain profit tadi itu, ya dia harus berinvestasi dalam suasana yang nyaman. Jadi kepastian hukum ya, Prof? Iya, dia suasana nyaman, bukan hanya kepastian hukum, tetapi keamanan di tempat itu. Dia aman enggak? Ya, bagaimana kita mau berinvestasi kalau selalu demo? Ya, seperti itu ada tiba-tiba tuntutan. ada ormas.
ada tuntutan, ada ormas, ada pungutan-pungutan liar dan seterusnya. Ya, seperti itu. Baik. Nah, kemudian berikutnya adalah di perizinan. Ya, iya. di proses perizinan itu ada dua, kemudahan dan kecepatan. Ya, ini persoalannya juga ya kecepatannya itu. Bisa saja dia mudah, kita bisa akses melalui teknologi informasi, tetapi lama prosesnya. Karena di mental pelayanan di pemerintah itu yang perlu diperbaiki terutama di daerah-daerah. Nah, sehingga keluhan-keluhan sekarang ini pengusaha bukan di kewajiban membayar pajak, tetapi di proses perizinannya itu tadi itu. Nah, kemudian berikutnya adalah dukungan infrastruktur. Ini juga problem karena kalau tidak tersedia infrastruktur menyebabkan high cost. Contoh, kita mau jadikan sentra produksi di Papua, tetapi outputnya di sana mau dipasarkan di Jawa, itu biaya transportasinya sangat besar. Nah, jadi seperti itu. Harganya naik lagi. Iya. Nah, itu yang menyebabkan daya saingnya rendah. Ya, jadi repot kita bersaing di pasar sasaran. Ini problem-problem yang harus kita pikir. Nah, seharusnya pemerintah fokus di situ bagaimana terbantu. Jadi bukan hanya di sisi perizinannya, tetapi terbantu juga bagaimana aksesibilitasnya itu ke pasar. Jadi pasar ini ada pasar input, ada pasar output. Jadi dia mudah memperoleh input yang dia butuhkan, lalu mudah juga dan cepat dan memasarkan produknya. Karena ada produk-produk yang dihasilkan terutama yang basisnya pertanian yang itu cepat rusak. Itu harus segera dijual. Nah, kelemahannya ada di pengusaha sebagai supplier, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah masyarakat. Nah, repotnya juga ya masyarakat ini motivasi untuk majunya itu yang kalau saya melihat itu yang masih kurang. Motivasi kerja, entrepreneurship-nya yang harus kita. Nah, sehingga apa yang bisa kita lihat peran-peran yang mau diambil untuk berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi lalu pembagiannya itu secara merata itu yang masih kecil. Selalu mau diemong, selalu mau jadi akibatnya pemerintah membagi BLT dengan apa? Charity. Ya, seperti itu. Jadi hanya langsung mau disuguhkan yang sudah. Jadi mau makan ikan, ikannya yang dikasih, bukan alat pancingnya. Nah, pendekatan itu yang sebenarnya lama baru bisa kita atasi persoalan kemiskinan kalau begitu. Karena BLT sifatnya jangka pendek ya, Prof. Harusnya peningkatan SDM-nya melalui peningkatan pendidikan lagi. Itu yang berkelanjutan. Ya, itu yang berkelanjutan. Itu pun kan parsial. Tergantung siapa pemimpinnya, dia mau membagi atau tidak. Nah, itu belum lagi salah sasarannya. Ya, nah ini juga problem-problem yang dihadapi di masyarakat karena ada juga kita tidak bisa juga menyalahkan hanya di pemerintah, tetapi di masyarakat juga penerimaannya itu ya mentalnya itu yang masih perlu diperbaiki secara baik. Ya. Di pengusaha juga begitu. Jadi semua di tataran mental. Nah, kemudian perguruan tinggi saya lihat link and match-nya itu yang masih rendah. Ya, jadi kalau Silicon Valley misalnya di kawasan industri baru di dekatnya itu ada lembaga riset, ada perguruan tinggi, hasil-hasil penelitiannya itu diterapkan langsung industri. Kita tidak ada. Hasil penelitian kita harus disimpan di dalam, apalagi kalau kerja sama Pemda, hasil penelitian kita dibawa laci saja, tidak ada manfaatnya. Nah, jadi kita kalau orientasi uang hanya sudah dibayar selesai, tidak dimanfaatkan hasil pemikiran kita itu ya repot juga. Oh, jadi harus dibikinkan sistem yang berintegrasi. Iya, integrasi itu tadi. Ya, itu yang perlu dibangun dengan baik. Saya kira lembaga riset seperti itu. Nah, bagusnya kalau perguruan tinggi karena selain tadi pengajaran ada pengabdian masyarakat. Nah, cukup baguslah dengan ada kurikulum 23 yang dijalankan dengan MKPK itu ya. Jadi 20 SKS itu mahasiswa tidak mata kuliah lagi, bukan lagi mata kuliah tetapi harus benar-benar turun. Nah, itulah yang saya praktekkan di dalam proses pengajaran itu ya masyarakat harus mengenal ekonomi industri misalnya. Anda sudah alami kemudian ekonomi koperasi, ambil respondennya koperasi, ambil respondennya industri supaya Anda di awal-awal sudah tahu beginilah kondisi lapangan. Iya, karena kehidupan ini tidak seindah di book text ya. Iya. Jadi kita harus kontribusi kita perguruan tinggi memahami mendeteksi mengidentifikasi apa problem yang dihadapi mereka lalu memberikan solusi. Contoh kemarin ini baru-baru terlaksana di ekonomi industri. Beberapa industri yang yang didampingi itu belum mampu memasarkan secara online. Nah, alhamdulillah dengan teman-temanmu yang turun di mahasiswa dibikinkan. Ya alhamdulillah volume penjualannya meningkat. Nah, sama juga ada pengusaha yang belum ada perizinannya, dibantu perizinannya prosesnya karena ya mungkin karena masyarakat ketakutan kalau mau menghadapi kantor dan sebagainya. Nah, disitulah
peran-peran perguruan tinggi yang perlu diambil. Nah, itulah perbedaan antara perguruan tinggi dengan lembaga riset itu. Kalau riset ya benar-benar masuk menghasilkan riset-riset yang bisa diaplikasi di dunia industri. Jangan disimpan ya. Karena pengalaman kami juga itu ya, hasil penelitian kita tidak terimplementasi, apalagi kalau kerjasama dengan Pemda. Nah, itu juga ya, kalau saya pernah juga ada pengalaman kerjasama dengan Pertamina, ya alhamdulillah itu terimplementasi. Ya, karena sebelumnya Pertamina itu tidak mau melakukan promosi oli yang dihasilkan. Nah, sehingga Top One dikira juga produksinya Pertamina. Karena dia getol mempromosikan. Ya, alhamdulillah dengan hasil penelitian kita itu mereka mau mempromosikan melalui media sosial. Ya, itu kira-kira inti. Tiga ini harus berkolaborasi, tidak bisa tidak. Ya, jadi pemerintah menyiapkan terutama infrastruktur publik, dan kemudian memberikan ruang yang baik kepada investor, dan membangun juga masyarakat ini terutama di mindset. Perubahan mindset di masyarakat itu yang sekarang kita harus genjot. Ya, alhamdulillah kalau turunan seperti Anda sekarang dari perguruan tinggi, tetapi berapa persen saja masyarakat kita yang bisa mengakses pendidikan sampai di perguruan tinggi. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus kuatkan namanya pendidikan informal. Ya, jadi pelatihan itu ya vokasi dan seterusnya. Jadi saya berharap bahwa Fakultas Vokasi di Unhas ini turun di lapangan memberikan vokasi-vokasi itu. Jadi bagaimana? Salah satu contoh problem yang saya hadapi sekarang, mindset petani itu tidak sah hukumnya kalau dia tidak memberikan pupuk kepada padinya itu dengan pupuk pestisida, pupuk kimia. Benar. Nah, padahal ada kemampuan kita menciptakan pupuk non kimia. Nah, kenapa tidak diterapkan itu dalam rangka ya menjaga kelestarian lingkungan seperti itu. Nah, begitu juga penyemprotan pestisida. Ya, saya ada pengalaman saya di real persawahan saya sendiri, saya mau roba dari menggunakan pupuk urea dan seterusnya ke pupuk yang non kimia, tapi mindset ini yang susah sekali. Saya tinggalkan mereka, terapkan lagi seperti itu. Nah, ini di masyarakat ini yang kolaborasi itu yang harus kita bangun. Tantangan besar ya. Tantangan besar, dan itu yang harus kita lakukan dengan kesabaran. Butuh waktu. Butuh waktu yang mungkin lebih lama, dan butuh kebijakan untuk memahami. Karena integrasi dari para pilar ekonomi ini saat ini masih belum optimal, dan evaluasinya dilakukan secara bertahap. Lalu Prof, ini tadi sempat singgung juga tentang pengalaman. Jadi mungkin bisa ceritakan Prof bagaimana pengalaman Prof saat mendampingi berbagai daerah, khususnya dalam perencanaan pembangunan. Karena saya sebagai mahasiswa Prof sangat sering sebagai berprivilege mendengar pengalaman Prof sampai Indonesia Timur kayak Papua. Mungkin bisa ceritakan Prof. Baik, ya. Jadi di Papua itu ada beberapa ciri khas. Yang pertama itu terlalu luas wilayahnya. Lalu dibarengi dengan manusianya yang kurang. Ya, akibatnya pemukiman itu jaraknya kadang kita jalan sampai 7 hari baru ketemu lagi kelompok pemukiman. Itu pun dalam spot-spot yang kecil. Ya, jadi makanya selalu saya bilang kalau Papua itu mau dikembangkan, tidak kita kumpulkan manusianya itu, penduduknya itu pada tempat-tempat tertentu, baru kita bangun di situ sebagai pusat pertumbuhan. Itu yang bisa. Tapi karena ini kenapa? Itu terlalu tersebar-sebar. Nah, akibatnya kita tidak mungkin membangun infrastruktur dalam biaya yang besar. Karena ada keterbatasan pemerintah dalam hal penyediaan anggaran. Dan begitu juga SDM. Karena wilayahnya terlalu luas. Dan efektivitasnya mungkin tidak tinggi juga karena penduduknya tidak terpusat pada satu wilayah ya Prof. Bisa jadi dibikin jalan dibuat, tapi ternyata rumah ke rumah itu butuh 10 km. Jadi efektivitasnya kurang. Nah, lalu sebenarnya Prof, apa sih sebenarnya masalah dari, selain tadi Prof untuk infrastruktur, masalah lain yang kiranya harus jadi concern dari pemerintah ini untuk menggenjot dari pembangunan ekonomi? Kalau saya lihat begini, ini kan kekuatan di sana benar-benar pemerintah masih dominan. Jadi uang yang beredar itu betul-betul hanya sumbernya dari Jakarta. Iya, dana otsus, dana alokasi umum. Nah, ini kita nyerempet lagi sedikit ke situ. Jadi perekonomian daerahnya ini belum sangat tumbuh ya, Prof? Iya, jadi 1 triliun satu kabupaten itu atau lebih, itu tidak ada apa-apanya. Sama juga kita membuang air garam itu ke dalam sungai ya. Tidak mampu dia memberikan efek. Tidak usah multiplier efek yang kecil. Iya.
Nah, bagaimana caranya supaya bisa efektif itu? Uang yang terbatas tadi ini kita supaya efektif memberikan tepat sasaran. Katakanlah itu tadi kita kumpulkan penduduknya pada tempat tertentu, kita bangunnya samalah kalau kawasan industri seperti itu. Jadi ada satu kawasan penduduknya ada di situ, tetapi ada aktivitas ekonomi yang saling terintegrated. Nah, sehingga dia menjadi pusat pertumbuhan seperti itu. Tidak susah kita kalau menyebar. Karena di fungsi fungsi pengarahannya, fungsi pengawasannya menjadi tidak efektif. Menghasilkan produk di situ, ya bagaimana kalau contoh ada di Kabupaten Kerom itu dia hanya menghasilkan sayuran, lalu dia kasih naik mobil pick up. Sewanya mobil pick up itu dari tempatnya dia menghasilkan itu ke pasar itu 3 juta. Nah, lalu hasil nilai jualannya itu hanya di tataran 1,5 sampai 2 juta, rugi dong. Nah, seperti itu. Jadi tidak heran kalau misalnya bahan baku di sana harganya sangat tinggi ya, Prof. Karena kesulitan itu. Iya, akses karena cost mereka bukan hanya bahan bakunya, ternyata untuk infrastruktur untuk mencapai pembelinya aja itu udah sangat mahal. Nah, yang menarik, Prof, berarti kalau misalnya dengan kasus Papua ini tentang pemerintah itu harus menciptakan pusat ekonomi yang terintegrasi dulu untuk menciptakan infrastruktur. Ini dulu langkah awalnya ya, Prof. Nah, bagaimana dengan Pulau Sulawesi, Prof? Karena Prof pasti sangat punya banyak pengalaman di bidang pulau ini. Kalau di Sulawesi itu sudah mulai ada kemajuan-kemajuan. Nah, sehingga sekarang ini kalau di Pulau Sulawesi kita tinggal memperbanyak pusat-pusat pertumbuhan. Kalau saya katakan Sulawesi dengan daerah-daerah lain, itu tingkat pusat pertumbuhan ekonomi itu kita perkecil skalanya masuk di desa. Jadi setiap desa dan kelurahan itu harus ada sentral produksi di situ, sehingga mampu menciptakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, siapa motornya? Bisa BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, bisa juga dengan koperasi Merah Putih itu. Nah, kalau BUMDes akan menghasilkan pendapatan asli desa. Jadi ada kemandirian nantinya ya. Tetapi itu harus juga ditopang dengan badan usaha milik daerah, Perusda. Nah, ini juga problemnya kembali lagi di SDM. Mengelolanya itu, makanya kita berharap luaran-luarannya Unhas ini arahnya ke situ. Ya, Kak, ayo kembali kita kembali ke desa, membangun desa kita itu seperti itu. Ya, satu contoh yang program dijalankan pemerintah sekarang ada petani milenial. Nah, kemudian kita misalnya masuk membangun lembaga-lembaga ekonomi di situ sehingga mampu menciptakan multiplier effect. Itu yang intinya sebenarnya. Karena jika semua SDM yang bagus pindah ke daerah kota besar, berarti desa-desa ini akan tertinggal. Seperti yang Prof bilang tadi, akan ada krisis pangan nantinya. Nah, Prof, untuk closing statement, Prof. Nah, sekiranya apa yang perlu dibenahi agar pertumbuhan ekonomi ke depan tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga adil dan mesejahterakan masyarakat di berbagai wilayah. Baik, jadi intinya adalah sekarang kita sudah mengarah, jadi ada perubahan paradigma sekarang dalam pembangunan, dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, yakni pertumbuhan inklusif. Nah, pertumbuhan ekonomi inklusif ini bukan hanya dia tumbuh, tetapi juga merata. Jadi tapi konsep merata ini tidak boleh meratanya itu sama dengan, tetapi proporsional. Karena kenapa? Kita tetap ada dibatasi oleh kemampuan berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan itu karena ada keterbatasan sumber daya yang kita dimiliki. Itu perbedaan-perbedaan, sehingga saya katakan bahwa perbedaan itu adalah hikmah yang diciptakan oleh Allah. Jadi perbedaan itu adalah sebuah sunnatullah yang kita harus terima, tetapi tidak bisa bahwa ada yang dominan, ada yang sama sekali tidak dapat. Ketidakadilannya ada di situ, tetapi semua dapat secara proporsional, itu yang kita butuhkan. Nah, kita berharap bahwa perlu terbangun kuat link and match konsep yang kita jalankan sekarang ini. Perguruan tinggi harus lebih besar lagi peran-perannya dalam mengembangkan bukan hanya kepada sektor pemerintah tetapi kepada sektor swasta dan juga di masyarakat melalui pengabdian pada masyarakat dan penelitian seperti itu. Saya kira itu yang kita butuhkan sekarang. Jadi jangan kita terlena dengan angka-angka statistik pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak berkualitas. Saya kira itu intinya. Terima kasih. Closing statement yang sangat luar biasa sekali, Prof. Semoga masukannya bisa sarannya bisa menjadi masukan untuk otoritas terkait. Dan dari diskusi ini kita menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya cukup dilihat dari angka saja, tetapi harus diiringi pemerataan manfaat bagi seluruh wilayah dan masyarakat. Dengan memperkuat konektivitas, integrasi, dan serta kolaborasi para pembangun ekonomi lintas sektor dan wilayah,
pembangunan kedepannya diharapkan mampu menghadirkan kesejahteraan yang lebih adil dan merata untuk seluruh masyarakat Indonesia. Baik Prof, terima kasih sekali telah hadir bersama kami dalam Econotalks. Sekali lagi terima kasih Prof untuk insight-nya, dan untuk pemirsa yang juga setia menyaksikan kami ucapkan terima kasih. Dan untuk itu, saya Lani Novita Wulandari mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih.